Selamat datang, penikmat sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban zaman prasejarah melalui koleksi yang memukau di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Bersama-sama kita akan menyusuri jejak masa lalu yang tersembunyi dalam artefak kuno, merenung pada kehidupan manusia purba, dan menggali kekayaan sejarah yang terpelihara dengan megah. Mari kita mulai perjalanan kami menuju masa lalu yang tak terlupakan. Nah, baiklah, sekarang kita sudah ada di ruang koleksi 1 nih. Nah, di ruang koleksi 1 terdapat berbagai macam koleksi. Salah satunya adalah replika manusia purba yang sedang membakar dahan. Lanjut, ada Sumatralit, di mana Sumatralit adalah kapak dari batu sungai yang dinamakan Sumatralit, karena alat batu sejenis ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Penggunaannya dengan cara digenggam, sehingga alat batu ini juga dikenal sebagai kapak genggam Sumatera. Kemungkinan besar alat ini dipakai untuk membuka kulit kerang atau siput yang merupakan makanan sehari-hari manusia pendukungnya. Selanjutnya, ada juga kulit kerang. Kulit kerang ini merupakan bagian dari sebuah bukit kerang di Langkat. Kerang yang mereka konsumsi menyisakan cangkang yang menumpuk sehingga akhirnya membentuk bukit. Beberapa sampel temuan fragmen cangkang kerang yang ditemukan di situs Bukit Kerang Pasar 8 Sukajadi merupakan kelas Bivalvia dan terjadi atas 3 genus yaitu Arsidae, Veneridae, dan Mytilidae. Kemudian ada replika fragmen tengkorak, femur, dan mandibula ditemukan pada tahun 1974 di situs Bukit Kerang Sukajadi, Pasar 8. Nah, pada saat itu ditemukan 12 kerangka manusia, 8 diantaranya berjenis kelamin wanita, sementara 4 lainnya adalah laki-laki. Nah, kemudian ada juga tanduk rusa, di mana tanduk rusa ini digunakan sebagai senjata atau alat untuk mencari umbi-umbian. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kedua, di mana ruang kedua ini terdapat banyak koleksi replika fosil-fosil seperti tulang, kepala tengkorak, susunan rahang dan gigi, dan lain sebagainya. Nah, di antara semuanya ada replika fosil S22 yang biasa disebut fosil mandibula F atau rahang yang ditemukan pada lapisan pucangan di situs Sangiran. Selanjutnya ada juga replika fosil Ngawi, replika fosil yang berumur sekitar 80.000 hingga 100.000 tahun. Bentuk tengkoraknya lebih panjang dan melengkung dengan kapasitas antara 1.100 sampai 1.300 cm3. Baik, selanjutnya kita masuk ke ruang koleksi 3, di mana di sini terdapat bandul jala. Bandul jala ini dibuat dari tanah liat, dicampur pasir, serta dibuat dengan cara dibakar. Alat ini dipergunakan sebagai pemberat jala untuk menangkap ikan. Selanjutnya ada manik-manik, berfungsi sebagai alat pusaka atau alat tukar yang menjadikan sebagai penanda status sosial karena hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang berada. Tembikar, di mana tembikar ini berfungsi sebagai bekal kubur, selain juga dijadikan peralatan rumah tangga. Gelang batu, di mana gelang batu ini berfungsi sebagai perhiasan, namun banyak juga gelang batu yang dijadikan bekal kubur. Selanjutnya ada artefak perunggu, di mana berisi seperti mata pancing, gelang, dan kapak perunggu. Nah, ini adalah peninggalan dari masa perundagian ketika masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dengan logam. Beliung persegi. Beliung persegi ini dipergunakan sebagai alat tukar dalam sistem barter. Nah, di ruang 4 kita mendapati ada koleksi kerangka gajah Sumatera. Sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah
Namun, hanya dua yang masih ada, yaitu gajah Asia dan Afrika. Gajah Asia dapat ditemukan tersebar di India, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serta di beberapa kawasan di Eropa Timur. Salah satu subspesies gajah Asia adalah gajah Sumatera. Populasinya terus menurun dari waktu ke waktu. Penyebab utamanya adalah perburuan dan pengerusakan habitat. Nah, lanjut lagi nih teman-teman, kita ke ruang koleksi 5. Isinya para binatang-binatang yang ada di Sumatera, seperti harimau Sumatera, terenggiling, biawak, ular sawah, beruang madu, dan binturong. Nah, untuk harimau Sumatera sendiri adalah kerabat harimau India dan Jawa. Kini jumlah harimau Sumatera populasinya di seluruh Sumatera diperkirakan hanya 500 hingga 700 ekor. Dengan begitu, kita akhiri petualangan eksplorasi kita di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Semoga perjalanan ini telah membuka mata dan hati kita terhadap keindahan serta kearifan warisan prasejarah. Terima kasih telah menyertai kami dalam meresapi kisah masa lalu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan jangan pernah lupa menghargai dan merayakan warisan sejarah yang membanggakan ini.